warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safiuddin dengan NIM akhiran 1037. Perkenalkan, saya Dewandra Hirlia Parputra dengan NIM akhir 1070. Perkenalkan, nama saya Sifaudin dengan NIM akhir 1047. Kami di sini dari mata kuliah Pendidikan Pancasila kelas 09 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Taufik SS MPD. Kami di sini akan mewawancarai pendapat ahli dan tentang masyarakat umum serta tanggapan mahasiswa. Dengan tema Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, kami mengangkat tema Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum tentang pelecehan seksual yang ada di kampus Universitas Jember. Dulu Pak, saya Sifaudin dengan NIM akhir 1047 dari mata kuliah Pendidikan Pancasila Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember, ingin mewawancarai Bapak tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, tema yang kami angkat di sini kan sekarang kan di Universitas Jember kan lagi marak-maraknya itu kasus pelecehan seksual kan, Pak. Saya mau minta pendapat Bapak bagaimana tanggapan Bapak mengenai pelecehan seksual yang ada di Universitas Jember ini, untuk mahasiswa itu tanggapannya gimana gitu? Atau mahasiswa itu harus melaporkan atau harus gimana gitu, Pak? Tanggapannya tentang pelecehan seksual yang marak di Universitas Jember itu gimana? Nomor satu itu dadanya mahasiswa itu kalau sudah pendidikannya tinggi, satu. Nomor dua, kita harus tahu tentang silsilah masalah agama, karena ini menyangkut agama. Bila agamanya itu anak mahasiswa itu mendalam imannya, maka semuanya itu akan berjalan mulus. Dengan masalah itu juga lagi dari segi pergaulan teman itu penting. Karena apa? Pergaulan teman kadang-kadang ada yang teman itu imannya kurang dan ada salah satu imannya mendalam. Itu tandanya tidak boleh tidak, dia harus bisa menggabungkan untuk, karena sudah di dalam universitas, maka semuanya itu anak mahasiswa kembali disesuaikan dengan pendidikannya juga. Jadi ini mau kembali dari pendidikannya. Dan satu, mengenai seksual itu tidak boleh tidak, sudah mahasiswa itu lebih mendalam. Karena itu mengenai seksual itu sudah larangan dari agama. Terus kalau terjadi kepada mahasiswa itu, dari mahasiswa itu harus diam atau harus gimana gitu, Pak? Kita antara mahasiswa yang sudah memahami itu sudah apa? Itu Maksudnya kayak sudah terjadi kepada mahasiswa, mahasiswanya itu harus diam atau harus melapor atau harus bertindak keras gitu tentang pelecehan itu agar bisa teratasi. kita harus bisa menggabungkan dengan teman yang bisa membawa untuk kejadiannya hal yang tidak terjadi itu semuanya itu dananya harus dari teman lagi. Berarti kembali ke teman dulu gitu. Iya, teman nanti bisa salah satu teman yang imannya kuat bisa nanti melaporkan pada pihak keamanan setempat. Jadi bisa diproses. Nah, prosesnya itu nanti kira-kira jadi mau itu nanti bisa mengenai keluarga juga dari segi orang tua. Karena apa? Tidak boleh tidak orang tua itu melihat anaknya yang kuliah timah kuliah, dadanya di luar kuliah dia itu ada yang permainan kira-kira yang tidak senonoh. Itu saya kembalikan lagi Kepada mahasiswa lagi. ke mahasiswa, nanti orang tua bisa mendidik pada anaknya. Karena apa? Karena sudah dikuliahkan, orang tua kadang-kadang itu sudah ibaratkan anak saya sudah kuliah, jadi semuanya itu dipasarkan.
Nah, kepasrahan itu kira-kira kepercayaan orang tua itu, anak itu bisa dipercaya apa tidak, itu semuanya kembali pada mahasiswa kita. Terus gimana tanggapan kepada universitas ini menanggapi pelecehan seksual yang sudah terjadi? Yang pelecehan yang sudah terjadi itu tidak berbeda, harus ada tindakan. Tapi kalau sekarang kan ada kayak universitas ini membuat satgas gitu Pak. Ya. Itu, efektif atau tidak efektif buat mahasiswa untuk adanya satgas yang dibuat ini buat menangani kasus ini? Itu semuanya itu kembali pada kerjasamanya antara fakultas di UNED dengan kuliah yang ada yang ditempuh oleh mahasiswa itu, dan harus mengetahui semuanya gimana tindakannya semuanya, kira-kira akan membebani atau kira-kira meringankan, itu semuanya pertimbangan semuanya. Berarti harus balance gitu. Dan ya itu semuanya saya kembalikan pada anak mahasiswa, karena dasar saksinya semuanya itu gimana, rembuknya semuanya itu nantinya bisanya mahasiswa itu kira-kira jadi isi-isinya apa enggak. Jadi semuanya tindakannya itu kembali dengan adanya membentuk satgas itu, yaitu untuk menanggulangi mahasiswa yang mahasiswanya jadi memang imannya kurang, itu satgas itu dananya memberi suatu masukan untuknya hal-hal kemudian hari yang tidak akan terjadi lagi. Tapi dananya harus satgas itu kerjasamanya antara keamanan perlu. Kalau sampai tidak bekerja sama dengan keamanan, malah semuanya itu berat-berat. Itu perlu. Perkenalkan, saya Rizky Faudin, ingin wawancarai dengan Mas siapa ini sebelumnya? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tegar Budi Setiawan. Saya ingin mewawancarai mata kuliah yang saya tempuh, yaitu Pendidikan Pancasila, dengan tema Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Lah, saya di sini itu mengangkat tema maraknya pelecehan seksual yang ada di Universitas Jember. Lah, bagaimana tanggapan Mas Tegar ini atas maraknya pelecehan seksual yang ada di Universitas Jember? Akhir-akhir ini kan banyak berita tentang pelecehan seksual di Universitas Jember kan Mas, khususnya. Terutama biasanya kan pelecehan seksual itu dilakukan oleh orang laki-laki kepada orang perempuan. Nah, menurut saya itu sangat meresahkan ya Mas, meskipun itu targetnya perempuan nggak laki-laki, tapi kan biasanya yang melakukan pelecehan seksual kan laki-laki kan Mas. Iya. Saya sebagai laki-laki kayak harga diri laki-laki itu kayak rendah gitu Mas. Ngapain pelecehan seksual biasanya kan nunjukin Mas, iya. Ngapain kayak gitu? Apa dia bisa cari kepuasan di situ? Iya. Menurut saya itu sangat meresahkan sih Mas, sangat menjijikkan menurut. Terus kalau sudah hal tersebut sudah terjadi, bagaimana sikap mahasiswa itu menangani tersebut? Yang pertama kita lihat dari korbannya dulu Mas. Kita harus menampung korban-korbannya itu. Universitas khususnya harus menyiapkan satu forum atau ya kayak forum diskusi lah, apa kayak perkumpulan gitu buat para korban-korban ini Mas. Biasanya kan korban-korban itu nggak semuanya berani speak up Mas. Biasanya kan banyak yang takut, banyak yang trauma, banyak yang pendem sendiri biasanya Mas. Lebih baik kayak diajak siapa aja gitu. Pokoknya dicari tahu lah siapa aja korbannya, harus buat laporan kayak buat forum, intinya buat forum itu dibuat bentuk kayak laporan gitu Mas. Itu tempat buat laporan pihak universitas. Terus kan sekarang kan dengan hal tersebut itu Universitas Jember ini membuat satgas gitu. Apakah satgas ini efektif buat menangani hal tersebut atau bagaimana gitu untuk tanggapannya Mas? Maksud saya itu kayak itu tadi Mas, buat satgas kayak keamanan buat anti pelecehan seksual gitu Mas. Tapi karena saya belum tahu tentang satgas itu, jadi saya kurang tahu kalau efektif apa enggak. Baik ya. Terima kasih untuk tanggapannya Mas. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, Pendidikan Pancasila kelas 46 mendapatkan tugas untuk mewawancara tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kami mengangkat tema yang masih banyak diperbincangkan tentang kasus pelecehan seksual yang ada di kampus ini. Menurut Bapak Dr. Emanto Hamzah SHMH, peran Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum untuk mengatur peraturan dan atau undang-undang tentang pelecehan seksual yang ada di kampus ini bagaimana? Ya, baik, terima kasih ya.
Perkenalkan, saya Hermanto Fahamsyah, selaku akademisi hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Ketika berbicara pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi atau di lingkungan kampus, tentu tidak dapat kita lepaskan dari nilai-nilai Pancasila, begitu. Nah, ketika kita berbicara secara khusus Pancasila, itu memang di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Pancasila itu ada yang menyebutkan sebagai Grundnorm atau norma dasar, begitu ya, di sana. Artinya apa? Seluruh peraturan perundang-undangan yang dibentuk, diberlakukan di Indonesia itu harus ya mencerminkan, begitu ya, atau memuat atau mengandung nilai-nilai yang diamanatkan oleh Pancasila. Nah, kemudian keterkaitan nilai-nilai Pancasila dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Sekali lagi, apakah penanganan dan pencegahan kekerasan seksual itu dapat dikaitkan dengan sila pertama? Jelas. Kenapa? Ketika berbicara kekerasan seksual, tentunya kita semua sepakat itu sangat mempunyai korelasi dengan ajaran-ajaran nilai agama apapun, kan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, misalkan dikaitkan dengan sila kedua, kemudian sila keempat, sila kelima, tentu juga sangat terkait lah. Artinya apa? Segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual tentu juga sekali lagi harus terkait dengan nilai-nilai terkandung di dalam Pancasila. Apalagi kalau kita sepakat bahwa Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, terkait dengan konteks Universitas Jember. Universitas Jember ini merupakan salah satu perguruan tinggi yang sangat responsif, sangat akomodatif gitu ya, terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Buktinya apa? Pada tahun 2022 kita punya peraturan rektor ya nomor 4 tentang pencegahan dan penanganan seksual di lingkungan Universitas Jember. Ya, ini sebagai turunan dari Permendikbudristek gitu ya. Nomor 30 tahun 2021 yang mengatur terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tingkat perguruan tinggi. Kemudian apakah dengan telah terbentuknya peraturan rektor itu berhenti? Tidak. Ya, pihak universitas juga menggagas, menginisiasi untuk membentuk perangkat kelembagaannya. Saat ini sedang proses begitu ya di tingkat Pansel untuk pembentukan satgas dari penanganan dan pencegahan kekerasan seksual. Artinya bahwa memang sekali lagi conclusion saya atau closing statement saya bahwa ada keterkaitan antara pengaturan ya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, kemudian konteks dari Universitas Jember sendiri sangat responsif dan sangat akomodatif gitu ya. Dibuktikan dengan adanya pembentukan peraturan rektor yang khusus mengatur hal tersebut. Kemudian sekarang juga ditindaklanjuti ya sebagai tindak lanjut dari peraturan rektor itu dibentuk kelembagaan begitu yang terkait langsung penanganan dan pencegahan kekerasan seksual. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lantas, bagaimana peran Pancasila sebagai sumber dari segala hukum jika ada mahasiswa yang melaporkan kejadian pelecehan yang terjadi pada dirinya? Apakah korban mendapat perlindungan pada hukum itu? Baik, begini sebenarnya. Saya selalu mengatakan bahwa kalau peraturan perundang-undangan khususnya dalam bentuk undang-undang kemudian sampai dengan peraturan menteri sampai dengan peraturan rektor itu kan dapat disebut sebagai norma hukum atau kaidah hukum. Selain norma atau kaidah hukum itu ada kaidah yang lain, kaidah agama, kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan. Seharusnya bahwa norma hukum ini kalau bahasa hukumnya adalah ultimum remedium sebagai jalan terakhir, sebagai instrumen terakhir. Asumsinya apa? Kalau seluruh warga negara Indonesia, kalau seluruh masyarakat Indonesia, seluruh warga atau masyarakat kampus UNED itu menghayati, kemudian memahami, termasuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, asumsi saya tidak akan terjadi itu kekerasan seksual begitu ya di sana. Nah, kemudian terkait dengan pelaku kekerasan seksual, ya saya sepakat kalau itu dijatuhkan sebagai dalam bentuk sanksi hukum. Nah, tentunya kalau sanksi sosial itu automatically sudah terjadi. Tetapi sanksi hukum perlu ditegakkan. Karena apa? Ini merupakan suatu hal yang sensitif, menyangkut harga diri seseorang, menyangkut psikis seseorang yang dampaknya tentu
sangat signifikan terhadap pribadi seseorang begitu. Ya, jadi sekali lagi kalau nilai Pancasila itu dihayati, dilaksanakan, tentunya kekerasan seksual itu tidak akan terjadi meskipun tidak ada norma hukum. Tetapi kalau itu tidak efektif ya, kan tidak semuanya masyarakat mempunyai kesadaran akan nilai-nilai Pancasila termasuk mengaplikasikan. Nah ini sebagai jalan terakhir dibuatlah suatu aturan hukum atau norma hukum yang di dalam juga memuat sanksi di sana. Ya. Video yang dapat kami sampaikan, semoga yang kami sampaikan bermanfaat bagi mahasiswa dan seluruh penonton yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.